وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Al-Quran ini adalah mukjizat, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan Al-Quran itu terletak pada maknanya. Saya punya sebuah cerita. Saya punya seorang teman dari Mesir ketika saya di Mesir yang bernama Abu Talha. Abu Talha berasal dari Pulau Karibia yang dikenal sebagai pulaunya para penyihir yang dimiliki oleh Inggris dan Amerika. Abu Talha tubuhnya tinggi sekali, badannya besar. Kerjaannya ketika muda adalah bodyguard internasional di Inggris dan di Italia, dan Abu Talha pernah menjadi bodyguardnya Michael Jordan ketika The Dream Team bertanding. Abu Talha orang tuanya non-muslim, ibu bapaknya non-muslim dan dia juga non-muslim, tapi dia tidak suka kepada agama orang tuanya karena orang tuanya adalah tukang sihir dan menyakiti orang lain, sehingga dia mencari agama lain. Seluruh agama dia cari kecuali agama Islam, karena beberapa temannya yang muslim di Pulau Karibia akhlaknya tidak baik. Kemudian Abu Talha mulai membaca seluruh kitab dari seluruh agama, tapi setiap kitab yang dia baca dia ragu apakah kitab ini benar ataupun tidak. Semua kitab yang dia baca dia ragu mana kitab yang paling benar. Maka pada suatu hari Abu Talha berjumpa dengan sebuah Quran terjemah. Dia menarik, ini sepertinya punya orang Islam, punya Muslim. Dia pun penasaran dan membukanya, dan dia langsung membaca terjemahan dari awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika membaca terjemahan dari ayat ini, Abu Talha langsung tertegun. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dia langsung bergumam di dalam hati, mungkin inilah yang selama ini aku cari. Karena semua kitab membuat dia ragu, tapi ketika membaca Al-Quran, 1-2 ayat saja dia baca, langsung menyatakan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sejak saat itu Abu Talha langsung jatuh hati kepada Al-Quran. Dia jatuh cinta kepada Al-Quran pada pandangan pertama. Sejak saat itu Abu Talha banyak membaca Al-Quran terjemahannya saja. Satu hari Abu Talha membaca 2 juz. Dia belum bisa baca Al-Quran dan dia belum masuk Islam. 1 bulan 2 kali khatam, belum masuk Islam dan belum bisa baca Al-Quran. Maka setelah itu barulah Abu Talha masuk Islam di Pulau Karibia. Kemudian dia menuntut ilmu agama di Sudan, kemudian di beberapa negara Arab lain, di Teluk, di Mekah dan di Madinah. Kemudian pada tahun 2011 beliau pergi ke Mesir menuntut ilmu di Mesir, dan kami bertemu di Mesir. Dan ketika di Mesir kami bertemu, beliau sudah umurnya 40 tahun dan beliau sudah menghafal Quran semuanya. Dan perubahan hidup beliau ini dari seorang non-muslim, dari seorang yang membenci Islam, tapi hidupnya berubah menjadi muslim, bahkan hafal Quran semuanya, hanya karena 1 dan 2 ayat, 1 dan 2 makna ayat yang beliau baca. Maka oleh karena itu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Seberapa banyak ayat yang kita baca, seberapa banyak pula ayat yang sudah mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang pernah dicapai oleh Nabi dan sahabat hingga zaman sekarang ini yang dicontohkan oleh Abu Talha. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.